Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hopefully you are always fine. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi bahasa Inggris mengenai apologize. So, before we learn to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilman warsukni fahman. Amin. Let's start it. In this meeting, we are discuss about apologize or apologizing. But before we are discuss about it, do you ever hear before what is the definition about apologize or apologizing? Kira-kira ada yang tahu apa itu apologize atau apologizing? Oke, mari kita membahas secara bersama-sama ya. Jadi, apologize dalam bahasa Indonesia adalah permintaan maaf. Sejak kecil pasti kita selalu diberitahu orang tua kita agar meminta maaf ketika melakukan suatu kesalahan. Maka, expressing apology adalah sebuah pernyataan yang menyatakan ekspresi permintaan maaf. Mengapa meminta maaf itu penting? Meminta maaf penting karena itu berarti kita menyadari suatu kesalahan dan ingin memperbaiki hubungan kita kepada orang tersebut. Jadi, dalam kata lain, meminta maaf itu penting untuk menjaga silaturahmi antar manusia. Please look at the slide. Now we are discuss about what is the definition about apologize or apologizing. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari apologizing atau apologize. So, apologizing is to express regret for doing or saying something wrong, to give or make an apology. Jadi, apologizing artinya meminta maaf atas kesalahan atau kehilapan kepada orang lain. Dengan kata lain, meminta maaf dapat berarti menyesali atau mengakui perbuatan yang telah dilakukan. Jadi, saya ulangi ya. Apologizing is to express regret for doing or saying something wrong, to give or make an apology. Jadi, apologizing artinya meminta maaf atas kesalahan atau kehilapan kepada orang lain. Dengan kata lain, meminta maaf dapat berarti menyesali atau mengakui perbuatan yang telah dilakukan. Jadi, sampai sini paham ya, bisa membedakan mana pengertian dari apologizing atau meminta maaf. Oke, pada slide sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang definition of apologizing. Pada slide yang ini kita akan membahas tentang ungkapan atau ekspresi dalam menerima maaf yang umumnya digunakan untuk meminta maaf kepada orang lain. Oke, perhatikan. This is expressing apology atau meminta maaf. Jadi ini adalah beberapa ungkapan dalam meminta maaf yang bisa kita gunakan ya. Oke, yang pertama ada kata sorry. Sorry memiliki makna yang berarti maaf. Selanjutnya ada I'm so sorry. Memiliki makna aku sangat minta maaf. Jadi ungkapan yang saya sebutkan ini adalah merupakan ungkapan sebuah kata meminta maaf yang bisa kita gunakan ya ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya ada I'm terribly sorry. Artinya aku sangat minta maaf. Selanjutnya ada sorry, it was my fault. Artinya maaf itu semua salahku. Perhatikan ya apa yang saya ucapkan dan
yang saya artikan agar bisa dipahami dan membedakan dari masing-masing makna. Selanjutnya ada I'm really sorry. Saya ulangi ya, ikuti pengucapannya. Repeat after me please. I'm really sorry. Aku benar-benar minta maaf. Selanjutnya ada I do apologize for. Artinya aku meminta maaf untuk. Jadi di situ ada I do apologize for titik bisa diisi. Misalnya kita bisa menambahkan I do apologize for my mistake. Misalnya saya sangat meminta maaf atau aku meminta maaf untuk kesalahanku. Selanjutnya ada please forgive me for titik. Yang artinya tolong maafkan aku untuk, kita bisa mengisinya sendiri setelah kata for. Selanjutnya ada please accept my apology. Tolong terima permintaan maafku. Selanjutnya ada pardon me for. Artinya maafkan aku atas, misalnya pardon me for my mistake. Maafkan aku atas kesalahanku. Selanjutnya ada I apologize for my attitude. Kira-kira ada yang tahu apa artinya? Oke, artinya aku meminta maaf untuk kelakuanku. Selanjutnya ada sorry, please don't be mad at me. Saya ulangi ya, sorry, please don't be mad at me. Artinya, maaf, tolong jangan marah padaku. Jadi yang saya jelaskan tadi merupakan contoh dari expressing apology atau ungkapan meminta maaf yang bisa kita gunakan dalam meminta maaf kepada orang lain ketika kita melakukan suatu kesalahan. Jadi nanti bisa ya membedakan yang mana contoh dari expressing apology-nya. Selanjutnya pada slide ini merupakan contoh dari accepting apology atau menerima maaf. Ini adalah beberapa ungkapan yang bisa digunakan ketika kita ingin menerima maaf seseorang atau biasa disebut dengan accepting apology. Kita sama-sama menganalisis ya dan mengartikannya. Oke, yang pertama ada it's fine or it's okay or it's alright. Jadi, ada yang tahu maknanya apa? Oke, it's fine, it's okay, it's alright adalah artinya tidak apa-apa. Selanjutnya ada that's fine or that's okay atau that's alright. Memiliki makna yang sama ungkapan yang di atas, yaitu artinya tidak apa-apa. Selanjutnya ada forget it atau forget it. Artinya lupakan saja. Selanjutnya ada don't worry about it. Don't worry about it artinya jangan khawatir tentang itu. Selanjutnya it doesn't matter. Artinya itu bukan masalah. Ikuti ya setelah saya atau repeat after me please. Ikuti setelah apa yang saya ucapkan. Selanjutnya ada don't mention it. Don't mention it artinya tidak apa-apa. Selanjutnya ada don't apologize or don't apologize. Jangan meminta maaf. Selanjutnya ada never mind. Never mind memiliki makna jangan dipikirkan. Jadi, ungkapan-ungkapan yang saya sebutkan ini merupakan ungkapan menerima maaf. Kita coba ya menggabungkan yang antara meminta maaf dengan memberi maaf. Seperti kita perhatikan pada slide sebelumnya tadi pada accepting apology. Misalnya meminta maaf karena kita memiliki kesalahan, maka kita meminta maaf kepada teman kita dengan mengucapkan misalnya I'm so sorry. Maka respon teman kita atau permintaan maafnya
dengan mengucapkan bisa dengan misalnya it's fine or it's okay. Jadi sebelumnya tadi kita mengucapkan I'm so sorry, di mana I'm so sorry memiliki makna aku sangat minta maaf. Maka respon teman kita atau accepting apology-nya dengan mengucapkan it's fine or it's okay, tidak apa-apa. Sampai sini mengerti ya? Oke, kita coba contoh kedua. Misalnya teman kita meminta maaf kepada kita karena dia telah melakukan sebuah kesalahan. Atau expressing apology-nya dia mengucapkan misalnya dengan mengucapkan please forgive me for my mistake. Kira-kira apa artinya? Oke, please forgive me for my mistake artinya tolong maafkan aku untuk kesalahanku. Maka kita bisa meresponnya atau accepting apology-nya, menerima maafnya dengan mengucapkan don't worry about it. Yang maknanya adalah jangan khawatir tentang itu. Atau kita juga bisa meresponnya dengan forget it atau lupakan saja. Jadi sampai sini paham ya? Ketika kita menggabungkan sebuah permintaan maaf dengan menerima maaf dalam sebuah percakapan. Oke, jadi mohon dibedakan antara yang mana yang disebut dengan expressing apology dan beberapa ungkapannya, dan yang mana yang disebut dengan accepting apology atau menerima maaf dengan beberapa ungkapannya. Okay, the next slide, this is the example of apologizing in the dialogue. Jadi ini adalah contoh dari apologizing atau minta maaf di dalam sebuah percakapan. Di situ mohon diperhatikan ada dialog antara Ahmad dan Imam. Ahmad mengatakan, Imam, can you lend me your calculator? Artinya, Imam, bisakah kamu meminjamkan saya kalkulatormu? Maka respon Imam di situ adalah, I'm sorry, Ahmad, I'm still using it. Kira-kira artinya apa? Ya, jadi saya minta maaf Ahmad, saya masih menggunakannya. Maka respon Ahmad di situ adalah that's okay, I will borrow another. Artinya tidak apa-apa, saya akan meminjamkan atau saya akan meminjam pada yang lain atau ke orang lain. Kira-kira kita bisa menganalisis bersama-sama ya. Kira-kira yang mana yang termasuk dalam meminta maaf atau permohonan maafnya dan yang mana termasuk dalam menerima maafnya. Kira-kira yang mana? Coba diperhatikan yang mana yang termasuk dalam expressing apology dan yang mana yang termasuk accepting apology. Jadi ingat ya, tadi sudah dijelaskan expressing apology adalah meminta maaf, sedangkan accepting apology menerima maafnya. Kira-kira di dalam percakapan itu yang mana yang termasuk ungkapan dari expressing apology dan mana ungkapan accepting apology. Oke, jadi kita sama-sama menjawab ya. Jadi yang termasuk dalam expressing apology di situ adalah kata, di situ sudah jelas ada kata I am sorry. Jadi saya minta maaf. I'm sorry adalah merupakan ungkapan dari expressing apology. Sedangkan accepting apology-nya adalah di situ ada kata that's okay. That's okay memiliki makna tidak apa-apa, yang artinya itu merupakan dari sebuah ungkapan menerima maaf atau accepting apology. Sampai sini paham ya? Jadi bisa membedakan antara
atau bisa mengaplikasikan apologizing atau apologize di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita bisa mengucapkan apologizing atau apologize kepada teman kita. Dan ketika teman kita melakukan sebuah kesalahan, kita bisa menerima permintaan maafnya dengan menggunakan respon dari apologizing atau menggunakan ungkapan dari accepting apologizing. Oke, perhatikan di situ contoh nomor 2 ada dialog antara Sofyan dengan Mr. Sultan. Mohon diperhatikan agar kita bisa menganalisis yang mana yang termasuk dari expressing apology dan yang mana yang termasuk dari accepting apology. Di situ Sofyan mengatakan, "Sorry sir, I'm late." Dia mengatakan, "Saya minta maaf karena saya terlambat." Jadi Mr. Sultan merespon, "It's alright. Why are you late, Sofyan?" Maka dia merespon, "Tidak apa-apa, kenapa kamu terlambat, Sofyan?" Maka Sofyan merespon dengan, "I got up at 7 in the morning." Saya bangun jam 7 pagi atau I got up at 7 in the morning, sir. Saya bangun jam 7 pagi, Pak. I watch TV until 11 at night. Saya menonton TV sampai dengan jam 11 malam. Jadi di situ sudah jelas ya yang termasuk dari expressing apology dan yang termasuk dari accepting apology. Karena di situ sudah menunjukkan kata sorry. Jadi sorry merupakan ungkapan dari meminta maaf atau expressing apology-nya. Sedangkan di situ ada it's alright, artinya accepting apology atau memberi maaf. Jadi sudah jelas ya dan bisa membedakan yang mana expressing apology dan yang mana accepting apology. Okay, we can get conclusion. Jadi kita bisa menarik kesimpulan ya. Jadi apologize or apologizing adalah ungkapan meminta maaf atas kesalahan atau kehilapan kepada orang lain. Dengan kata lain, meminta maaf dapat berarti menyesali atau mengakui perbuatan yang telah dilakukan. Jadi diingat-ingat ya, apologizing or apologize to express regret for doing or saying something wrong. Dimana ada dua yang harus diperhatikan dalam ungkapan atau ekspresi apologizing. Yang pertama ada yang disebut dengan expressing apology atau meminta maaf dan beserta ungkapannya. Yang mana ada sorry, ada I'm sorry, ada terrible sorry, dan so on. Selanjutnya ada accepting apology atau menerima maaf, yang berarti adalah sebuah ungkapan menerima maaf, dimana ada it's fine, it's okay, it's alright, ada that's fine, ada forget it, and so on. Jadi mohon diperhatikan ya, itu merupakan bagian dari apologize atau apologizing. Okay. Thank you for your attention. Thank you for your time. And I hope you are always learn English. And the last, we can close this our meeting with kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.